Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Pada video kali ini Mamang akan membahas cerita yang agak serem. Jadi ceritanya tentang perburuan penyihir yang terjadi di abad pertengahan. Pasti Mamang-Mamang pernah dengar tentang hal itu kan? Atau Mamang-Mamang belum pernah dengar? Jadi pada zaman dahulu yang penuh dengan kengerian dan ketakutan terhadap orang yang dianggap punya kekuatan goib. Penasaran gak nih Mamang-Mamang, kok bisa orang-orang diperlakukan kayak gitu? Yuk langsung saja kita mulai. Mamang-Mamang pasti udah sering dengar tentang abad pertengahan. Nah, zaman itu bukan cuma terkenal karena kerajaan-kerajaan besar dan para kesatria yang keren, tapi juga karena banyak hal yang menyeramkan terjadi. Salah satunya yaitu adalah perburuan penyihir. Gimana sih bisa orang-orang yang biasa aja tiba-tiba disebut sebagai seorang penyihir? Bayangin deh Mamang-Mamang lagi hidup di zaman itu. Kalau ada kejadian aneh, misalnya cuaca buruk atau ada orang yang mendadak sakit, orang-orang di sekitar kita pasti langsung curiga. Dan yang lebih seremnya lagi, kalau ada seorang yang dicurigai punya ilmu hitam atau kekuatan goib, langsung dituduh sebagai penyihir. Gak peduli apakah orang itu beneran punya kekuatan goib atau enggak, yang penting dia dianggap aneh atau berbeda dari orang lain. Ngeri banget kan? Jadi di abad pertengahan banyak banget orang yang dituduh sebagai penyihir hanya karena hal-hal yang gak masuk akal. Misalnya kalau ada yang hidup sendiri, gak punya keluarga, atau kelakuannya beda sedikit dari orang lain, orang-orang bisa langsung bilang kalau dia adalah penyihir. Dan yang lebih parahnya lagi, gak ada bukti yang kuat, tapi orang-orang tetap percaya dan mulai menyerang. Mamang-mamang bisa bayangin gak betapa ngerinya hidup di zaman itu? Kalau orang-orang gak suka, tinggal tuduh aja jadi penyihir, langsung bisa dihukum meninggal dunia atau dihukum mati. Serem banget ya. Jadi Mamang-Mamang, zaman itu tuduhan penyihir bisa menyebabkan orang dibakar hidup-hidup atau digantung atau dihukum dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Kalau zaman sekarang kita bisa dengar berita kalau ada orang yang dihukum karena kejahatan, tapi di abad pertengahan hukumannya itu benar-benar mengerikan Mamang-Mamang. Kenapa bisa terjadi perburuan penyihir? Nah, kenapa ya perburuan penyihir bisa terjadi? Memang Mamang-Mamang pernah dengar soal agama dan kepercayaan yang sangat kuat di abad pertengahan kan? Kebanyakan orang waktu itu sangat percaya bahwa segala sesuatu yang buruk pasti ada hubungannya dengan iblis atau kekuatan jahat. Jadi kalau ada hal-hal yang gak bisa dijelasin dengan logika, orang-orang langsung nyalahin penyihir. Gak cuma itu, penyihir juga dianggap sebagai ancaman buat masyarakat dan juga agama mereka. Makanya mereka rela melakukan perburuan besar-besaran. Pasti Mamang-Mamang mikir, kenapa bisa sampai segitunya sih? Ya karena ketakutan dan kebodohan orang-orang pada waktu itu. Perburuan penyihir bukan cuma terjadi di satu tempat saja. Banyak negara di Eropa, Jerman, dan Perancis, bisa ada juga Inggris, penyihir bisa diburu dan dihukum dengan cara yang gak manusiawi. Dan yang bikin sedih, penyihir yang diburu kebanyakan adalah perempuan. Kenapa ya perempuan? Mungkin karena mereka dianggap lebih lemah dan lebih mudah dipengaruhi kekuatan jahat. Kalau Mamang-Mamang jadi perempuan waktu itu gimana ya? Gimana ya rasanya ya? Proses pemburuan penyihir. Nah, pemburuan penyihir ini gak main-main. Ada cara-cara khusus yang digunakan buat membuktikan apakah seseorang itu penyihir atau bukan. Gak percaya? Jadi kalau ada orang yang dicurigai jadi penyihir, dia bisa disiksa atau mengungkapin pengakuan mereka. Ini benar-benar hal-hal yang sangat mengagetkan Mamang-Mamang.
Ada yang namanya tanya jawab penyihir. Biasanya penyihir yang dicurigai harus ngadepin ke pengadilan dan dipaksa buat ngaku. Kalau mereka nggak ngaku, ya disiksa aja sampai mereka mau ngaku. Gila banget kan mamang-mamang. Ada yang sampai dicelupin ke dalam air dalam kondisi yang sangat gak nyaman. Dan katanya kalau dia bisa bertahan hidup berarti dia bukan penyihir. Kalau mati ya berarti dia benar-benar penyihir. Mamang-mamang kebayang gak sih betapa kejamnya cara itu? Kekuatan penyihir yang dibesar-besarkan. Mamang-mamang, karena ada banyak cerita yang beredar tentang kekuatan penyihir. Kata orang zaman itu, penyihir bisa bikin cuaca jadi buruk, nyuruh binatang jadi jahat, bahkan sampai mengubah orang jadi batu. Apakah benar seperti itu? Tentu saja tidak. Semua itu cuma mitos dan ketakutan yang dibesar-besarkan. Tapi karena orang-orang sangat takut, mereka akhirnya jadi percaya. Duh, sayang banget ya, padahal itu cuma gosip-gosip doang. Namun ada juga cerita seru tentang penyihir yang ditangkap dan kisah bagaimana mereka berusaha kabur dari hukuman mati. Ada yang berhasil kabur, ada yang tidak. Seru banget kan? Tapi yang jelas, perburuan penyihir itu mengakibatkan banyak orang, terutama perempuan, jadi korban tanpa alasan yang jelas. Bagaimana kehidupan setelah perburuan penyihir? Setelah semua perburuan penyihir itu, dunia mulai berubah. Mamang-mamang, meski banyak orang yang akhirnya tahu kalau perbuatan penyihir itu salah dan gak masuk akal, sayangnya banyak orang yang sudah jadi korban. Ada yang dihukum mati, ada yang dipenjara, dan ada juga yang hidup dalam ketakutan sepanjang hidupnya. Ya walaupun zaman itu udah berlalu, tapi perburuan penyihir ini meninggalkan bekas yang cukup dalam sejarah. Sejarah yang perlu kita pelajari agar kita gak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Nah mamang-mamang, semoga cerita ini mamang-mamang bisa paham dan mengerti tentang bagaimana perburuan penyihir di abad pertengahan itu berlangsung. Serem banget kan? Gimana menurut mamang-mamang? Apa tertarik atau untuk belajar lebih lanjut tentang sejarah ini? Atau mungkin ada pendapat atau cerita seru lain yang mamang-mamang dengar? Yuk share di kolom komentar. Sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.